Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Berikut saya sampaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis yang menjadi dosen pengampu adalah Ibu Markona. Adapun tugas yang diberikan ada dua. Yang pertama, jelaskan apa perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat masing-masing pada pasar tersebut pada nomor 1. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok konsumen yang melakukan pembelian suatu barang untuk digunakan sendiri, tetapi bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Nah, kalau pasar ini umumnya kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan terdiri konsumen perorangan atau rumah tangga non bisnis. Nah, untuk dalam pasar ini karakteristik konsumen dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya aspek sosial, budaya, psikologis, dan pribadi. Dalam istilah lain, pasar konsumen juga disebut business to consumer atau B2C. Dari beberapa aspek karakteristik pasar konsumen, aspek yang paling dominan adalah aspek budaya. Budaya menjadi pembatas kemauan dan kepribadian yang paling dasar. Dampak budaya tersebut, budaya yang lebih memperlihatkan pemahaman dan sosial, diantaranya agama, kewarganegaraan, ras, dan kawasan geografis. Aspek lain yang mempengaruhi adalah aspek sosial, antara lain family, kelompok pengarah, serta kedudukan dan taraf sosial. Untuk selanjutnya adalah tentang aspek pribadi yang mencakup umur, kawasan ekonomi, pekerjaan, dan lifestyle. Gitu ya. Nah, poin-poin tersebut yang sangat berpengaruh utama dalam pemasaran karena karakter konsumen dibentuk dari poin-poin tersebut di atas. Pasar bisnis adalah proses pertukaran barang antara perusahaan satu dengan yang lain, memproduksi produk yang tujuannya dijual kembali pada pihak lain agar mendapat keuntungan. Dalam kasus ini, pembeli tidak memakai langsung barang yang dibeli, tetapi dipakai untuk memproduksi barang baru yang akan dijual kembali, disewa, dan disuplai kepada pihak lain. Dalam pasar bisnis terbentuk beberapa industri, antara lain agrobisnis, ya pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian perikanan, perbankan, keuangan, dan asuransi, kemudian pertambangan, komunikasi, distribusi, konstruksi, transportasi, sarana umum, perusahaan konstruksi, perusahaan manufaktur. Nah, berdasarkan uraian yang barusan disampaikan, dapat disimak bahwa pasar bisnis merupakan pasar besar yang melibatkan barang dan uang dalam jumlah yang besar. Pasar bisnis dari perusahaan atau organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. Nah, pasar bisnis juga disebut business to business, B2B. Nah, kemudian nomor 2, untuk sifat masing-masing pada pasar tersebut, pada nomor 1 ada beberapa hal yang menjadi sifat bisnis, diantaranya 1, proses reguler. Nah, proses reguler ini merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian nomor 2, kegiatan ekonomi. Seluruh tujuan yang utama dilakukan untuk memaksimalkan kekayaan. Kemudian yang ketiga, menciptakan produk dan jasa. Dalam bisnis, barang atau jasa harus dibuat dengan sedemikian rupa. Bisnis harus mengkonversi produk dalam bentuk yang dapat dikonsumsi, membuat barang dan jasa tersedia saat dibutuhkan bagi konsumen. Kemudian nomor 4, kebutuhan modal.
setiap usaha membutuhkan dana tergantung pada ukuran dan jenisnya. Kemudian yang kelima, deals in good and service. Setiap bisnis ini terkait dengan pembuatan dan penawaran barang untuk dijual atau layanan tertentu. Kemudian yang keenam, resiko. Semua bisnis memiliki faktor risiko atau ketidakpastian, kegagalan, dan kerugian. Kemudian yang ketujuh, motif mendapatkan keuntungan. Motif awal seorang pengusaha adalah membuat keuntungan dari usahanya. Kemudian yang nomor 8, kepuasan pelanggan. Ada dua pihak utama yang terlibat, pelanggan dan barang dagangan. Kemudian yang terakhir, kewajiban sosial. Nomor 10, bisnis memiliki beberapa tanggung jawab sosial seperti menciptakan peluang kerja, berurusan dengan produk, berlisensi, dan lain-lain. Nah, pasar konsumen atau customer market adalah pasar yang didirikan oleh pembelian barang atau konsumen pribadi daripada dijual kembali. Pasar ini melibatkan pemasaran barang-barang konsumsi seperti elektronik, makanan, dan minuman. Pasar konsumen kontras dengan pasar bisnis, di mana pasar bisnis menjual barang dan jasa ke perusahaan biasanya sebagai inputan atau kegiatan operasional. Sedangkan pasar konsumen terdiri dari konsumen rumah tangga yang membeli barang untuk konsumsi pribadi atau keluarga. Nah, adapun karakteristik dari pasar ini diantaranya adalah ada beberapa pembeli individu di pasar, kemudian keragaman konsumen membuat pasar ini dapat mengambil banyak bentuk, misalnya pasar barang, elektronik, pasar produk makanan dan minuman, dan sebagainya. Kemudian hanya ada satu atau sangat sedikit pengambil keputusan yang terlibat dalam pembelian dan volume pembelian kecil, dan pihak konsumen berinteraksi langsung dengan pihak penjual. Terima kasih Ibu Markona atas waktunya. Demikian tugas yang saya sampaikan dengan mata kuliah manajemen pemasaran bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.